Lebih dahsyat lagi demikian. Ku kan terbang bersamamu Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Saya percaya bahwa saudara-saudara sekalian dalam keadaan baik dan sehat. Puji Tuhan, kemarin sudah beraktivitas, melayani Tuhan, kumpul sama keluarga. Nah, saatnya kita untuk menjalani awal pekan kita kembali, dan tentunya dengan hal-hal yang apa yang Tuhan bukakan dalam perenungan di renungan pagi, di pertemuan setiap doa pagi ini ya Tuhan, yang mengasihi kita semua. Ya, ini semua karena Tuhan mengasihi kita semua, kita boleh ada sampai hari ini. Untuk itu Bapak Ibu sekalian terkasih, saya ingin mengajak Abah semua untuk sama-sama kita boleh memuji menyembah Tuhan. Namun sebelum itu, siapkan Alkitab, jangan lupa buku catatan jikalau Anda merasa perlu. Namun yang pasti kita mau sepakat dalam doa bersama-sama. Mari kita satu di dalam doa Bapak Ibu. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau adalah Allah yang layak disembah dan ditinggikan. Tidak ada sahabat yang seperti Engkau, Allah yang seperti Engkau, Bapa yang seperti Engkau, pribadi yang seperti Engkau. Terima kasih Engkau telah turun ke dunia menjadi manusia, inkarnasi menjadi juru selamat kami yang percaya, dan kepercayaan kami tidak menjadi kepercayaan yang sia-sia, sebab anugerah keselamatan itu ada pada kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami mencari wajah Tuhan di setiap pagi, kasih setia Tuhan semakin Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Sehingga setiap pokok-pokok doa kami yang selama ini kami naikkan, Tuhan pasti dengar dan Tuhan pasti akan jawab di waktu Tuhan yang tepat. Yang terpenting adalah bagaimana kami belajar memiliki kasih setia sama seperti Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Tak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami ya Tuhan. Terima kasih yang Tuhan sudah menyertai kami sampai di setiap perjalanan kami.
Bahkan kami sudah disembuhkan, dikuatkan, dipulihkan, dan dilepaskan dan diputuskan dari beban yang selama ini mengganggu kami dan memberatkan langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan juga sudah memberkati suami-suami kami, pasangan hidup kami, dan juga anak-anak kami, dan juga menantu kami, pekerjaan kami, bahkan di usia kami yang saat ini mungkin orang-orang lain belum tentu mampu melakukan, tetapi Tuhan yang membuat kami mampu melakukannya. Dan Tuhan, kami serahkan dari awal sampai pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan, sebelum kami pada akhirnya melanjutkan aktivitas kami dan siap menjadi berkat karena Tuhan yang memberkati kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami juga mendoakan kesehatan Ibu Risma Manurung yang masih dalam keadaan kurang sehat. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah dengan kesehatan yang prima sehingga beliau kembali pulih. Terima kasih untuk setiap pembelaan Tuhan dan pencegahan Tuhan sehingga kami dihindarkan dari kelakuan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu sekalian terkasih. Puji Tuhan ya, Tuhan Yesus sangat baik. Ya Bapak Ibu, saya sebelumnya mohon izin karena untuk keperluan nanti ini akan menjadi materi tayangan ya. Jadi Bapak Ibu seperti biasa, saya mohon maaf kalau pada saat pujian penyembahan Abuni sebagai co-host akan memantau dan akan memute atau membisukan dulu semuanya supaya tidak ada clashing atau feedback. Nanti setelah pujian penyembahan selesai, Bapak Ibu boleh merespon jika ada hal yang ingin direspon ya ketika diskusi ini disampaikan. Renungan yang Tuhan dapat berikan kepada kita disampaikan ya Bapak Ibu. Nah, pada pagi hari ini apa yang akan kita bahas Abuna? Kita akan bahas sesuatu hal yang menarik Bapak Ibu. Harusnya hari ini kita masuk ke Hakim-Hakim pasal 17, tapi dari kemarin dan sampai tadi malam dan tadi subuh, tadi pagi maksud saya mendapatkan beberapa hal dan ini yang ingin saya bagikan ya. Ya tentunya Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membahas, sebelum kita baca firman Tuhan, kita mau naikkan pujian dan memberikan terbaik buat Tuhan kita yang hebat dan luar biasa. Apa pujian kita pada pagi hari ini? Demikian saya akan share. Ini dia pujian kita pada pagi hari ini. Oke. Baik. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup
mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu, terjadilah. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Oh, oh, Engkau sanggup menyediakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu, terjadilah. Ajarku mengerti segala rencana-Mu, ajarku berserah hanya padamu. Oh, oh, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Oh, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu, terjadilah. Haleluya. Biar menurut kehendak-Mu terjadilah Tuhan. Biar kami hanya berserah kepada-Mu dan mengandalkan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita buka tangan sama-sama dan katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka.
lagi dengan iman. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas, haleluya Tuhan, daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Kau menjawab doaku. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan, yang sakit sudah disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan sudah beri kekuatan yang baru, mampu menanggung setiap beban dan menjawab setiap persoalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan yang berperkara besar, Tuhan berikan mujizat yang besar, lebih besar dari perkara yang sedang dihadapi, sehingga kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Yang tertutup sedang Tuhan bukakan. Tidak ada yang mandul, tidak ada yang bangkrut, tidak ada yang masuk dalam garis kemiskinan. Semua diputuskan dari kutuk turunan perjanjian nenek moyang, perjanjian purbakala. Dan kami percaya, kami menjadi pribadi-pribadi yang mengalami janji Tuhan digenapi. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya dan sepakat sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan yuk Bapak Ibu sekalian. Shalom Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan. Oke Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk membaca di Mazmur pasal yang ke-36 ya. Di Mazmur pasal 36 ini korelasi dengan peristiwa. Jadi pada saat kemarin itu hari Sabtu, hari Minggu, nggak tahu tiba-tiba mulai dari saya juga bicara bersama Abu nih, tiba-tiba terbahas juga tentang Yefta. Ya, Yefta itu kan hakim-hakim pasal 11. Lalu kemudian dari situ saya digerakkan dan dituntun untuk baca lagi. Lalu kemudian ada Mazmur 36. Ini yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu semua. Kita baca dulu ya Mazmur 36 ini. Oke. Kefasikan orang berdosa dan kasih setia Allah untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan dari Daud. Demikian ada tertulis kebenarannya apa yang disampaikan firman Tuhan hari ini. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Ya, Bapak Ibu, sampai situ aja dulu. Ya. Kalau dari judulnya saja, ini menunjukkan dua hal yang berbeda, yang bertolak belakang. Yang pertama adalah kefasikan orang berdosa dan kasih setia Allah. Yang menarik bukan dosa orang fasik, tapi kefasikan orang berdosa. Jadi ketika seseorang yang sudah tahu kebenaran berdosa, melanggar apa yang dia tahu kebenaran
yang selama ini dia tahu kan disebut orang fasik, ya kan? Nah, kalau di sini ini masuk kepada sebuah eh, identitas. Apa identitasnya? Orang berdosa dan segala kefasikannya. Wah, ini menjadi catatan penting buat saudara dan saya. Kenapa, Abuna? Karena dari sinilah kita bisa belajar seperti apa sih diri kita ini sebenarnya. Banyak orang yang mudah sekali memforward renungan harian, memforward video khotbah, memforward klip-klip, memforward segala macam. Apakah itu dosa? Enggak. Tapi Bapak Ibu, hal yang harus dihindari adalah kita cuma sekedar memforward namun kita tidak hidup di dalamnya. Apalagi kita merasa bisa mengatasnamakan apa yang kita forward padahal itu bukan dapat dari kita. Dan itu pun belum tentu memberkati kita. Jadi ada yang dapat langsung di forward, belum tentu dibaca. Nah, ada banyak sekali alasannya. Mungkin dulu juga saya pernah, jujur ya. Dulu saya pernah, yang penting kelihatan, biar kelihatan kayaknya orang paling dekat sama Tuhan. Ini saya bicara tentang diri saya Bapak Ibu. Dulu tapi, jauh sebelum saya bertobat. Namun ketika saya bertobat dan saya menjalani bersama dengan Tuhan secara sederhana, melewati setiap permasalahan yang makin bertubi-tubi. Bapak Ibu, Anda harus tahu, perjalanan dengan Tuhan bukan berarti harus diberkati berlimpah-limpah. Itu yang pertama. Bukan berarti harus jadi kepala terus, tidak turun, betul ya, Bu Grace ya? Masa harus diberkati terus, jadi kepala bukan ekor, jadi kepala bukan ekor. Emang kalau jadi ekor salah? Emang kalau jadi ekor bukan Tuhan? Terus kasihan dong ya mereka yang jadi kerja, maaf ya, saudara-saudara kita yang office boy atau cuma sekedar asyir di pintu gereja. Apa mereka bukan ekor? Mereka kan ekor semua. Apa itu salah? Apa mereka nggak dekat dengan Tuhan? Iya kan? Jadi kadang-kadang kita suka menginterpretasikan di satu sisi. Di dua hal ini Bapak Ibu. Kemarin kan ingat kita bicara tentang eskalasi ya. Hati-hati, eskalasi di mana kita tereskalasinya? Apakah tereskalasi di tentang aku dan aku? Atau eskalasinya adalah tentang yang di jalan yang Tuhan sudah kasih? Karena kita baca Simpson, seharusnya Simpson adalah klimaks dari semua hakim-hakim. Karena tidak ada hakim-hakim yang seperkasa dia. Nyatanya gagal. Apakah Tuhan gagal dalam rencananya? Enggak. Ingat Bapak Ibu, Tuhan memberikan hal yang begitu berharga, yaitu free will. Kalau manusia, kenapa sih manusia dikasih free will? Ada yang pernah nanya begitu sama saya. Kalau kita nggak dikasih kehendak bebas, Bapak Ibu, Anda mohon izin nih, maaf nih, kaum hawa nih, kaum wanita. Apakah Anda mau kehidupan Anda cuma sekedar dikawinin terus dan beranak terus? Sama makan, jadi cuma makan, dicari sama pejantan, kawin, beranak. Makan, dikasih pejantan, kawin, beranak. Terus apakah saya juga kerjaannya cuma begitu? Kaum para Adam nih, laki-laki, cari yang wanita, dikawinin, beranak. Terus gitu aja gitu. Itu tidak ada kehendak bebas. Tapi kan gak ada kehendak bebas, manusia kan jadi berantakan, Abuna. Loh, disitulah nilai yang sesungguhnya. Kita ini bukan robot. Kita ini pribadi yang paling sempurna, makanya malaikat saja cemburu sama kita. Kita bukan cuma roh, tetapi dibalut dengan tubuh, diberikan jiwa. Sedangkan malaikat ketika dia tidak dalam konteksnya Tuhan, betul, dia langsung berubah jadi malaikat yang melawan Tuhan dan jatuh dia, bintang yang jatuh. Langsung dia akan bertolak belakang dan gak akan bisa balik lagi. Tapi kalau manusia ketika dia jatuh, berdosa, dia masih dikasih kesempatan balik lagi. Apa itu nggak istimewa Bapak Ibu? Ibaratnya ketika kita kerja di perusahaan, harusnya ini dipecat. Tapi karena ada hak istimewa itu,
kita nggak jadi dipecat, kita diberi kesempatan. Makanya Bapak Ibu, selama kita masih diberi kesempatan melayani, selama kita masih diberi kesempatan bertumbuh, selama kita masih diberi kesempatan untuk bisa mendapatkan nilai-nilai yang baik, kita pun juga harus memberi kesempatan kepada diri kita untuk memilah dan memilih mana nih. Karena Bapak Ibu sekalian, saya pernah ibaratnya makan di restoran yang mahal, saya tidak perlu sebutkan mereknya, tapi saya diberikan sisa dari masakan orang lain. Tahu dari mana, Abuna? Karena saya menemukan beberapa potongan bakso yang digigit pakai mulut dan ada tekstur gigi, Bapak Ibu. Ya, Aduh, jangan dibayangkan nanti nggak bisa sarapan pagi ini. Lalu saya aduh. juga pernah menemukan yang namanya, mohon maaf ya, ya walaupun di dalam, tapi lalat itu lagi diving, Bapak Ibu. Emang bunaken es jeruk kita? Es jeruk saya kan bukan bunaken. Ngapain lalat diving di situ? Kalau snorkeling masih enak, kita angkat itu. Nah, dia di snorkeling apa diving di dalam. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada restoran mewah, apa maksudnya? Belum tentu yang kita dapat dari nama besar, belum tentu yang kita dapat dari bayar yang mahal adalah sesuatu yang valid bagus. Dari mana kita bisa menilai itu, Abuna? Dari sini. Lihat ayat yang pertama. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Bapak Ibu sekalian, saya tergerak baca Yefta. Kita pernah baca Yefta, kita pernah bahas Yefta, dan saya kagum dengan nilai Yefta, yaitu Yefta sebagai sosok di Hakim-Hakim pasal 11 ayat 11, dan Yefta membawa Yefta membawa seluruh perkaranya itu kepada Tuhan. Ini yang saya bilang kemarin bahwa apa? Kita harus membawa seluruh perkara kepada Tuhan. Jangan cuma sebagian-sebagian. Kenapa, Abuna? Karena supaya kita itu tidak kehilangan rasa takut kepada Allah. Hari-hari ini ada banyak orang yang sayang sama Tuhan, tapi takut sama Tuhan tidak semua. Tahu dari mana, Abuna? Kalaupun misalnya saya tidak perlu menjabarkan data-datanya, tapi kita bisa lihat Bapak Ibu, mulai misalnya dari diri sendiri. Kalau kita takut sama Tuhan, gak mungkin kita kompromi. Kalau kita mau jujur sama diri kita, kadang-kadang kita suka kompromi kan. Hati nurani kita mengatakan bahwa jangan. Tapi satu sisi hati sanubari kita ngomong, udahlah, sekali ini aja kok. Tidak ada rasa takut kepada Tuhan di dalam diri kita. Tapi kita sayang sama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Yefta adalah orang yang membawa seluruh perkaranya kepada Tuhan. Tetapi sayang, Yefta setelah saya pelajari lagi, ada masa Yefta di mana Yefta tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Ketika ia bicara sembarangan, ketika ia bernazar sembarangan, sampai pada akhirnya dia bilang, kalau siapapun yang keluar dari pintu itu akan aku berikan jadi korban buat Tuhan. Terlepas apakah korban itu benar-benar menjadi korban bakaran atau dia menjadi satu-satunya anak perempuan Israel yang tidak mengenal pria sampai ia meninggal, yaitu putrinya Yefta. Ketika Yefta selesai mengalahkan Bani Amon, pulang dengan kemenangan besar, anaknya dengan maksud baik menari-nari menyambut Yefta. Kita masih sudah pernah bahas itu kan di Hakim-Hakim pasal yang ke-12 dan 13. Tapi Bapak Ibu, Yefta apa? Aduh anakku, apa yang kamu perbuat sih? Tiba-tiba saya langsung diberikan satu hal gini. Kok seorang bapak ngomong kayak gitu ya? Coba kita baca ya. Kita buka lagi Bapak Ibu. Memang ini agak mundur sedikit. Tapi ini tidak keluar dari track pembelajaran kita.
Di Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-35. Ya. Hakim-hakim. Ya, Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat yang ke-35. Tadi kan saya sebutkan bahwa Hakim-Hakim pasal 11 ayat 11, Yefta itu adalah pribadi yang luar biasa. Dia membawa seluruh perkaranya kepada Tuhan. Berarti dia biasa berdoa. Karena seseorang bisa membawa seluruh perkara kepada Tuhan tidak akan mungkin tanpa berdoa. Dan Yefta pribadi yang walaupun dia latar belakangnya anak haram, tidak ada identitas dari orang tua, diusir dari keluarganya, nggak dapat harta warisan, diusir dari Bani Gilead, tetapi dia juga yang dicari oleh ketua-tua Gilead. Sekalipun dia di lembah Top, kanan kirinya perampok, tapi dia punya prinsip apa? Mungkin karena dia kebiasaan satu-satunya temannya adalah Tuhan. Jadi dia selalu bawa ke Tuhan, dan dia pribadi yang tidak tertebak. Dia pribadi yang bisa mengendalikan situasi. Ketika ditawarkan menjadi kepala pasukan, ditawarkan menjadi kepala suku, dia tidak langsung menerima. Dia konfirmasi lagi. Dia tidak mau jatuh ke dalam ajakan atau hasutan atau rayuan atau bujukan yang seakan-akan dalam tanda kutip bisa diangkat-angkat, disenengin, tapi nanti dia dijatuhkan. Dia hanya mengkonfirmasi lagi. Dan ketika dia mengatakan, seperti apa yang kamu bilang, kalau kamu jadi kepala pasukan kami, maka kamu jadi kepala atas kami. Tetapi Yefta membawa seluruh, tapi Yefta ikut, tapi Yefta membawa seluruh perkaranya kepada Tuhan. Jadi Yefta tidak bersorak, Yefta tidak bikin pesta. Seperti yang saya pernah sampaikan bahwa kebiasaan kita kadang-kadang kita sudah minta doa sama siapapun, sama orang tua, sama hamba Tuhan. Ketika doanya dijawab, boro-boro kita terima kasih, jangan nggak usah nraktir, nggak usah kasih berkat lah. Terima kasih aja kita lupa. Tapi yang ada malah kita apa? Kita senang-senang, kita langsung buka room karaoke karena sudah goal. Padahal lupa ada teman-teman yang sudah mendoakan dia, ada orang tua yang mendoakan dia, ada hamba Tuhan yang berpuasa untuk dia. Maksudnya apa? Bukan kita kacang lupa kulit, bukan. Tetapi Yefta adalah pribadi yang menurut dia gini, daripada dia bersorak-sorai dan bikin pesta, lebih baik dia bawa keseluruhannya kepada Tuhan. Jadi mau baik atau buruk, semua perkara ada di dalam tangan Tuhan. Ini pelajaran yang paling berharga Bapak Ibu. Akan tetapi, sebesar-besarnya cinta seseorang manusia kepada Tuhan, jikalau dia tidak punya rasa takut kepada Tuhan, dia bisa jatuh. Karena kejatuhan Yefta pertama adalah di sini. Ketika dia bernazar, siapapun yang keluar dari pintu itu, kalau aku sudah mengalahkan Bani Amon, dia akan menjadi akan kukuburkan sebagai korban persembahan. Di ayat yang ke-34, ketika Yefta pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anak yang tunggal, selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakannya lah bajunya sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh dan engkau mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan dan tidak dapat aku mundur." Menurut saya, Yefta tidak gentleman di bagian ini. Sebagai orang tua, sebagai bapak, dia nggak mau disalahkan. Anda mau tahu kenapa Bapak Ibu? Karena dia sudah jadi posisi kepala suku. Dia sudah dapat kemenangan besar. Ada berapa banyak kita mungkin beberapa waktu yang lalu selama ini, kalau sudah diberkati Tuhan, kita langsung merasa kita yang paling dekat sama Tuhan. Kita merasa bahwa ketika situasi sudah tidak baik, kita langsung meletakkan bahwa itu kesalahan di dia. Anaknya kan gak ngerti apa-apa. Dari mana dia tahu bahwa bapaknya itu akan bernazar gitu? Maksudnya di dalam hal ini kenapa kok Yefta begitu? Saya pelajari selalu tuh saya dapat di Mazmur 36. Karena orang tidak ada rasa takut sama Tuhan. Seseorang yang tidak ada rasa takut sama Tuhan pasti jatuh. Daud. Kalau Daud punya rasa takut sama Tuhan, dia tidak akan jalan-jalan di atas balkon dan selingkuh dengan Bathsheba, istri dari Uria. Tapi karena Daud pada waktu itu tidak takut sama Allah, makanya dia bisa jatuh. Bapak Ibu, Daud orang yang sangat mengasihi Tuhan loh. Petrus. Apakah Petrus tidak mengasihi Tuhan Yesus? Sangat mengasihi. Lawang yang mutusin telinga kepala pasukan aja Petrus kok.
Tapi kenapa Petrus yang menyangkal? Karena Petrus nggak ada rasa takut sama Tuhan. Orang yang nggak ada rasa takut sama seseorang, dia gampang kecewa, gampang marah, dan dia gampang mengecilkan. Petrus di momen itu dia tidak takut dengan Yesus. Kenapa? Dia melihat Yesus begitu kecil pada waktu itu. Ketika ia dipukulin, ditelanjangi, Bapak Ibu sudah pernah datang ke rumah Imam Kayafas kan? Bagaimana penjaranya seperti apa, diperlakukan seperti apa. Bukan cuma kengerian, kalau Petrus tidak ada rasa ngeri, dia tidak pengecut. Tapi dia kecewa. Nah, orang yang kalau kecewa, lalu berani mengutarakan, dia nggak ada menghargai orang ini. Berapa banyak di antara kita mudah sekali ngomong sembarangan sama Tuhan. Kalau ditanya, aku mengasihi engkau Tuhan. Iya, tapi ada nggak kita nih takut sama Tuhan? Makanya Bapak Ibu, percobaan iblis kepada Yesus di padang gurun. Terakhir kali Yesus bilang apa? Enyahlah kau iblis, engkau harus tunduk dan yang harus kau sembah adalah Allah. Maksudnya adalah gini, kamu tuh harus takut sama Tuhan. Gitu. Karena ada banyak orang yang mengasihi Tuhan. Tapi tidak semua orang takut sama Tuhan. Kalau nggak mungkin pendeta jatuh dalam perselingkuhan. Nggak mungkin yang namanya orang Kristen kok bisa korupsi. Dan sebutkan yang lain-lain. Saya tidak menghakimi pribadi, lepas pribadi, enggak. Tapi kita aja, kita banyak mengkorupsi iman kita Bapak Ibu. Kita banyak mengkorupsi waktu kita. Kita banyak mengkorupsi waktu kita yang awalnya kita investasikan buat Tuhan. Begitu kita dapat kemenangan besar, kita sering menyalahkan keadaan. Kita tanpa kita sadar, kita lebih hormat kepada siapa? Kepada manusia yang kita lihat. Karena apa? Ideal kalau yang saya lihat. Yefta melihat dirinya Bapak Ibu. Saya kepala pasukan sekarang. Orang besar. Baru aja pulang dari mengalahkan bangsa yang mereka minta untuk saya kalahkan. Perhatikan. Semua tentang saya. Saya, dan saya. Apa yang kamu lakukan anakku? Aku telah ini nih. Aku, dan aku. Yefta lupa. Lupa ngomong. Dia ingat dia ngomong. Tapi Yefta lupa. Yefta yang original yang di awal. Ternyata Bapak Ibu, bahaya sekali ketika kita tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Kalau kita tidak memiliki rasa takut kepada Allah, nanti kita akan seperti ini. Lihat bagaimana Simpson. Simpson orang yang besar, kuat. Tetapi jikalau Simpson tidak takut kepada Allah, berapa banyak dia jatuh terus. Orang yang gak takut kepada Allah tuh banyak komprominya Bapak Ibu. Banyak sekali alasannya. Jadi apakah Bapak Ibu sampai hari ini, saya juga begini Tuhan, aduh saya minta maaf juga Tuhan kalau saya selalu banyak alasan. Saya selalu tanpa saya sadar mungkin saya mengkorupsi kualitas iman saya. Saya mengkorupsi sesuatu yang seharusnya tidak perlu saya korupsi. Termasuk saya korup dalam identitas saya sebagai orang percaya yang harusnya bukan cuma mengasihi Tuhan, tapi takut kepada Tuhan. Mari sama-sama kita taruh tangan di dada dan pejamkan mata. Mari kita renungkan Bapak Ibu, jikalau kita meletakkan rasa takut sama dengan sungkan, menghormati, menghargai kepada atasan kita di kantor, pemimpin yang bijaksana dan baik, termasuk juga suami, termasuk juga istri, maka kita tidak akan mudah jatuh. Kita tidak masuk ke dalam ruang lingkup serba aku, dan aku. Karena ini adalah hal yang seringkali dibuka oleh iblis supaya kita terjebak di situ. Yefta sudah terjebak, Simpson sudah terjebak. Tapi biarlah kita tidak terjebak dalam hal ini. Biarlah kita mulai setiap pagi, setiap hari kita introspeksi. Kalau saya share konten, kalau saya share link, kalau saya share, kita harus bertanggung jawab untuk itu. Itu hal yang pertama.
supaya bukan tentang aku dan aku. Dan dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, ini bukan tentang kita kelihatan hebat, kita kelihatan dekat dengan Tuhan, kita kelihatan berkhidmat, tetapi bagaimana kita melihat diri kita dan terlihat di hadapan Tuhan. Ingat Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita terjebak membangun panggung sendiri. Panggung ini cuma hanya Tuhan yang boleh bangun. Dan kalau kita ada di atas panggungnya Tuhan, itu bukan untuk atraksi kita. Tapi panggung itu sifatnya podium. Supaya kita dikenakan mahkota kehidupan dan kemenangan pada akhirnya. Karena kita memiliki kesetiaan sampai kita menjemput kedatangan Tuhan. Atau Tuhan menjemput kita. Karena pada hakikatnya seorang manusia siapapun dia tidak cukup kalau hanya memiliki cinta kepada Tuhan. Hal yang kedua adalah harus memiliki rasa takut kepada Allah. Namun adakah kita memiliki rasa takut kepada suami kita? Adakah kita juga menghargai rasa takut kepada istri kita? Takut bukan berarti cemas dan khawatir. Takut di sini adalah sesuatu yang positif. Ada penghargaan di sana, ada rasa sungkan di sana, ada menghormati di sana. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, kita mulai belajar kembali. Kita bangun kembali, rangkai kembali, supaya mata rantai rencana Tuhan akan terjalin dan ini akan menguatkan setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Karena siapapun orang di dalam hidup kita, itu juga bagian dari rencana Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberimu perlindungan, kekuatan, dan damai sejahtera. Jikalau kita sudah menjadi orang yang selalu berdoa dengan Tuhan, jangan sampai kita terjebak seperti Yefta. Jikalau kita sudah diperkaya dengan kemampuan banyak hal, jangan juga seperti Simson, berkompromi untuk hal-hal yang kecil. Tapi biarlah kita memiliki dan memelihara rasa takut kepada Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Puji Amin. Tuhan. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu untuk kebaikan Tuhan yang hebat dan luar biasa. Oke Bapak Ibu, ya. Besok kita lanjutkan lagi, oke. Apa yang Tuhan taruh, apa yang Tuhan kasih ke saya dan saya dapatkan, saya akan bagi. Sekali lagi saya mohon maaf jikalau sepertinya handphonenya Bu Lince Sianturi itu dicuri orang. Sehingga handphone tersebut sepertinya digunakan oleh orang lain. Karena ketika dikonfirmasi oleh Abuni dan saya, kalau saya langsung langsung di reject telepon saya. Nah, kalau Abuni itu lihat langsung keluar dia. Tapi puji Tuhan ya, Bu Yani aman ya Bu, aman ya, puji Tuhan. Jadi intinya itu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dan saya juga mohon maaf Bapak Ibu, bukan saya melarang Bapak Ibu mengirim-ngirim konten atau misalnya meng-forward. Kalau Bapak Ibu dapat sendiri silahkan. Tapi kalau Bapak Ibu dapat dari luar, kita nggak tahu source-nya apa. Motivasi orang sekarang tidak hanya pakai hal yang jahat, dia juga berkamuflase dengan hal-hal yang rohani. Tetapi ia punya niat yang jahat. Jadi jauh lebih baik yang di BW ini memang saya bangun untuk seputar BW supaya mempermudah kalau BW nanti tiba-tiba nggak ada di hari ini, Bapak Ibu nggak kebingungan lagi. Jadi tujuan grup BW ini sebenarnya selain saling mendoakan supaya Bapak Ibu tahu informasi BW itu apakah Sabtu ada, Jumat ada, Senin ada, karena kadang-kadang kan ada kaitan di mana saya nggak bisa. Jadi Bapak Ibu nggak kecolongan, wah saya udah nongol Abuni kok nggak ada gitu. Jadi nggak supaya itu tujuannya ya. Tapi kalau Bapak Ibu dapat renungan pribadi, tentu saya sangat menghargai. Tapi jikalau dari orang lain, mohon maaf, bukan apa-apa. Karena hari-hari ini hari-hari jahat Bapak Ibu. Itu yang saya bilang, ada banyak orang yang Kristen, bahkan hamba Tuhan pun, tapi dia tidak punya rasa takut kepada Allah. Makanya ia bisa memanipulasi uang gereja, ia memanfaatkan jemaat, bahkan mengeruk data orang-orang percaya. Jangan salah Bapak Ibu, karena hidup ini makin susah. Ya, jadi mari kita sama-sama saling menjaga satu sama lain. Dan kita bisa menghargai ya. Karena BW ini bukan untuk mendoktrinkan sesuatu, tetapi untuk membawa kita segambar dan serupa
dengan Kristus bertumbuh setiap pagi. Amin Bapak Ibu sekalian. Dan Bu Risma sudah sembuh ya, Bu Risma, puji Tuhan. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kita saling mendoakan. Sampai jumpa besok pagi di waktu yang sama. Tuhan berkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu semua, semangat ya. Kita belajar nilai rasa takut sama Tuhan ya. Tuhan berkati. Dah. Berkati semuanya. Bye semuanya. Tuhan berkati. Bye Ya. everyone. Iya, bye. Bu Leli, Sama-sama Bu Bapak Ibu. Tunggal, Tuhan berkati. Marta, Oke. Mardani, semuanya, Bu Bye. Duma. Shalom. Kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih. Tuhan berkati. Iya.